Dia kekasihmu? Ketakutan yang dirasakan oleh Luna benar-benar menguasai dirinya. Dia bahkan tidak tahu harus melakukan apa lagi sekarang. Apalagi saat dia dan Brans benar-benar berada di basement parking hotel. Sepertinya ucapan pria itu memang benar-benar terjadi. Paman, jangan bercanda. Pegik Luna yang sudah terlihat panik. Dia benar-benar sudah ingin kabur dari dalam mobil. Sementara Brans tidak mengizinkannya untuk membuka pintu. Apa menurutmu saya bercanda? Tanya Brans, masih dengan senyum setan yang sialnya itu terlihat sangat tampan. Luna bercak kesal, dia melirik pria itu yang kini sudah melepaskan sabuk pengamannya. Dia berharap Brans memang tidak serius dengan ucapannya itu. Memangnya aku salah apa, Paman? Entah kesalahan apa yang dia lakukan sampai Brans harus menghukumnya. Apalagi hukuman yang diberikan terkesan sangat mengerikan. Brans menoleh ke samping, akhirnya dia bisa melihat gadis yang menyebalkan Luna menjadi ketakutan. Ternyata dia cukup lucu jika dalam keadaan seperti sekarang. Kamu melakukan banyak kesalahan, Luna. Ucap pria itu lalu berkemas dan hendak turun. Ayo turun. Aku tidak mau. Ucap Luna dengan tegas. Dia meremas sabuk pengamannya dengan erat. Apapun yang dilakukan Brans, dia akan bertahan di tempat. Paman pergi saja sendiri, sambungnya dengan kesal. Akan dia tunjukkan pada Brans jika seorang Aluna tidak akan mudah ditaklukkan. Brans menatap gadis itu dengan datar. Sementara Luna sudah memasang kuda-kuda pertahanannya. Saya sudah biasa main sendiri. Kali ini kamu bantu saya. Aluna benar-benar tercengang mendengar ucapan pria itu. Rasa takut dan kesalnya kini menyatu. Dan sungguh dia benar-benar ingin memukul wajah pria itu. Tapi sayangnya dia sangat tampan meskipun sedikit mesum. Aku tidak mau, balas Luna dengan cepat. Enak saja, sungutnya di akhir kata. Brans menarik nafasnya dengan kasar. Lama-kelamaan dia juga kesal sendiri karena Luna semakin menyebalkan. Lalu mau apa? Aku mau pulang, Paman. Kita sudah sampai di sini, temani saya sebentar. Desak pria itu yang sudah membuka pintu mobilnya. Namun tampaknya Luna masih berkeras untuk tidak mau ikut dengan pria itu. Bukankah Brans sendiri yang mengatakan dia tidak menyukai Luna? Tapi kenapa sekarang dia malah mengajak Luna making love? Aku tidak mau, Paman. Luna, aku bisa karate loh, Paman Brans. Paman tidak mau KO kalau aku pukul. Ucapnya terdengar seperti ancaman. Wajah cantiknya sudah terlihat panik dan was-was. 6 detik kemudian Brans malah tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Kenapa? Apanya yang lucu? Tanya gadis itu. Karena tampaknya Brans sedang menertawakan dia. Bahkan kini Brans memperhatikan tubuh Luna, mulai dari wajah yang diam-diam dia puji, dan sekarang ke arah dada yang terlihat. Bahkan Brans tidak tahu bagaimana untuk mendeskripsikannya. Luna, ucapnya yang masih tertawa kecil. Pikiranmu jangan kejauhan. Sudah, turun. Saya ada urusan dalam. Sambung Brans lalu turun dari dalam mobil. Luna yang masih duduk di kursi mobil hanya memperhatikan Brans yang kini sudah berada di luar. Benarkah pria itu hanya bercanda? Tapi tadi ucapannya terdengar sangat serius. Ayo turun, ucap Brans lagi yang mengetuk kaca jendela mobil. Tidak perlu takut, Luna. Kalau dia macam-macam, hajar saja, ucapnya yang peringati diri. Percuma saja jika dia juara karate dengan sabuk hitam, jika menjaga diri dari pria mesum seperti Paman Brans tidak bisa. Lagi pula, dia harus ingat ucapan menyakitkan pria itu. Sepertinya Luna harus menjadikan teks pengingat di dalam ponsel. Akhirnya dia turun dari mobil menyusul Brans yang sudah berdiri di pintu menuju lift. Luna masih memasang tanda siaga jika sampai Brans melakukan hal aneh. Paman, panggil gadis itu dengan pelan sedangkan Brans tampak sibuk dengan ponselnya dan hanya melirik Luna sekilas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya kita mau ngapain di sini? Tanyanya yang tampak penasaran. Bisa saja kan ini hanya akal-akalan Brans yang mengatakan dia ada urusan di dalam. Menurutmu? Brans balik bertanya sambil melirik gadis itu sekilas lalu menekan tombol lift. Paman jangan aneh-aneh ya. Aku bisa saja membuat Paman babak belir nanti. Brans tidak memberi tanggapan. Dia hanya melangkahkan kakinya ke dalam lift dan diikuti oleh Luna dan kembali fokus pada ponselnya. Ada beberapa hal yang harus dia urus mengenai pernikahan Saka dan Stella yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Lakukan saja jika kau bisa. Mendengar hal itu Luna berdecih. Tampaknya Brans sedang menantang. Apa pria itu berpikir dia tidak berani? Paman yakin? Brans menyimpan ponselnya ke dalam saku. Dia menatap Luna yang kini membalas tatapannya. Padahal mereka bertemu, hanya saja sorot mata dari keduanya tampak berbeda. Lakukan jika kau bisa, ucapnya lagi. Kalau bukan kau yang akan menjerit di bawahku. Seketika Luna merasakan seluruh bulu romanya meremang. Ucapan pria itu terdengar sangat ambigu. Paman pikir semudah itu, kau menantangku? Tidak, aku hanya yakin
Paman tidak segentleman yang terlihat. Luna tersenyum sinis lalu memutuskan kontak mata antara mereka. Lemah. Entah kenapa Brans merasa dirinya semakin ditantang. Kali ini dia menatap Luna dengan sebelah alis yang terangkat ke atas. Dirinya sedang berusaha menahan agar tidak lepas kendali di sini. Aku punya teman, dianya cool, dia keren, tampan dan terlihat manly. Tapi ternyata suka Batak juga. Jangan-jangan Man juga sama. Luna terkekeh sendiri dengan kedua tangan yang bersedekap di depan dada, benar-benar menganggap remeh pada Brans yang saat ini sudah semakin terbakar kekesalan. Gadis ini tampaknya tidak merasa takut sedikit pun. Gumam pria itu dalam hati. Aku tahu, Kak. Tahu. Seketika ucapan Luna terhenti berganti dengan jeritan karena sekarang Brans tiba-tiba mencengkram lengannya lalu mendorong Luna hingga punggungnya membentur permukaan dinding lift. Paman. Namun Brans tidak memberi jawaban. Dia terus menatap Luna dengan tajam. Kesal saja karena gadis ini sudah berani meragukan dirinya. Kamu menantang saya, Luna? Tidak, aku tidak menantang. Aku hanya bertanya. Apa susahnya tinggal jawab iya atau tidak? Bahkan dalam posisi sekarang, dia masih saja terlihat cerewet. Brans semakin mendorong tubuhnya hingga gadis itu terhimpit. Lalu mendekatkan wajah mereka dan hampir tidak ada jarak. Kamu ingin merasakannya? Tanya pria itu dengan suara yang mendadak serak. Bahkan kini, dia semakin menekan tubuhnya ke arah Luna. Kamu meragukan milik saya, Luna. Seketika Luna sadar jika saat ini Brans sudah tidak bercanda. Dan sungguh, dia sangat menyesal sudah mengatakan hal itu tadi. Sudah bodoh. Kenapa mulutmu masih tidak bisa dikontrol sih? Geramnya yang masih kesal sendiri. Gadis itu terkekeh. Aku hanya bercanda, Paman. Ucapnya lagi sambil berusaha mendorong Brans dari tubuhnya. Tapi pria itu tampak enggan untuk menjauh. Saya tidak percaya candaan, Luna. Kamu sudah meragukan saya. Jadi kamu harus merasakan akibatnya. Ucap pria itu dengan tegas. Dan kini tatapan pria itu sudah mulai terlihat berbeda. Paman, ayolah, aku hanya bercanda. Tadi Paman juga bercanda kan? Iya kan? Dia masih berusaha untuk merayu. Berharap ucapannya hanya sebagai candaan seperti biasa. Saya tidak pernah bercanda. Ucap pria itu lalu merapatkan bibirnya ke arah bibir Luna. Kamu sudah menantang saya, Luna. Dan saya anggap ini sebagai tanda persetujuanmu. Dia menggigit kecil bibir bawah Luna hingga membuat gadis itu terdiam. Dan dia menyadari jika kali ini Brans tidak bercanda. Saya menyukai ini. Ucap Brans sambil menunjuk bibir Luna. Manis. Sambung pria itu lagi dan tentu saja membuat jantung Luna berdegup tidak karuan. Tiba-tiba Brans menarik pinggul Luna hingga tubuh ramping gadis itu menempel padanya persis seperti perangko. Ingin menghabiskan malam bersamaku? Tanya pria itu yang kini berbisik tepat di samping telinga Luna. Paman, tidak ada penolakan, Luna. Ucap pria itu dengan senyum miring di bibirnya. Dan dalam hitungan detik, Luna merasakan tubuhnya melayang karena Brans mengangkat tubuh ramping itu layaknya bridal style. Paman! Pekiknya yang sudah panik. Beruntung mereka berada di lift. Jika di luar mungkin orang-orang sudah mempertontonkan keduanya. Tenanglah, kamu akan menikmatinya nanti. Ucap pria itu dan saat yang bersamaan terdengar suara dari bunyi dentingan lift. Pandangan Brans tidak sekalipun lepas dari Luna. Dia terus memperhatikan gadis itu layaknya seorang pria yang jatuh cinta. Kakinya melangkah keluar dari dalam lift. Sementara Luna mengalungkan tangannya di leher pria itu. Berkali-kali dia menggelengkan kepalanya agar Brans tidak melakukan hal gila itu. Paman, please, no. Ucapnya dengan papi es yang terlihat mengemaskan. Tapi Brans tetap menggelengkan kepala. Ucapan kamu sudah melukai harga diri saya. Jadi rasakan akibatnya. Belum tahu kamu rasanya digempur ya? Sial, ucapan itu justru membuat bulu roma Luna meremang. Dia tidak akan ragu akan hal itu. Apalagi melihat tubuh Brans yang sangat kokoh. Paman tidak takut padaku? Tanyanya, berusaha mengulur waktu. Namun sialnya Brans malah terus melangkahkan kaki. Bahkan tubuh Luna terlihat begitu ringan untuknya. Sekilas dia melihat seorang yang berdiri di ujung koridor, berjalan ke arah berlawanan dengan mereka. Apa yang perlu saya takutkan? Aku akan benar-benar menghajar paman ya. Coba saja jika bisa. Aku yang akan mengajarmu balik di atas kasur sampai membuat bibirmu tidak berhenti mendesah. Paman! Saya ingin kamu cerewet di atas kasur, bukan di sini. Paman, lepas atau aku akan menendangmu. Lakukan jika bisa. Aku, Aluna? Seketika langkah Brans berhenti, masih dengan Aluna yang berada di gendongannya. Dia menatap ke depan dan mendapati pria yang ada di ujung koridor kini berada di hadapan mereka. Tubuh Luna langsung membeku di dalam gendongan Brans saat dia mendengar suara yang sangat dia kenal.
Spontan dia menoleh ke depan dan detik itu dia merasakan hidupnya akan benar-benar selesai di sini. Ayah? Gumamnya dengan pelan. Kau mengenalnya? Tanya Bras yang terlihat meremehkan pria tua di hadapannya. Apa yang kau lakukan? Suara pria itu terdengar sangat lantang dan sungguh dia benar-benar terlihat marah, seolah ingin menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Paman, turunkan aku. Turunkan aku, Paman, desak Luna sambil menepuk-nepuk dada Bras. Namun pria itu justru enggan melakukannya. Seketika dia berpikiran jika pria yang kini ada di hadapan mereka merupakan kekasih Luna. Dia kekasihmu? Tanya Bras dengan angkuhnya, seolah membandingkan dirinya dengan pria itu. Kasih palamu, itu ayahku bodoh, umpatnya sudah terlihat kesal. Hei, Bras melototinya, namun detik kemudian dia tersadar akan ucapan Luna. Ayahmu? Spontan Luna melompat dari gendongan pria itu. Dia merapikan pakaiannya dan langsung berlari dari arah ayahnya. Ayah, ini tidak seperti yang ayah pikirkan. Jadi ini yang kau katakan bekerja dengan Harrison Group, Luna? Memalukan. Luna sampai memejamkan matanya saat mendengar suara lantang ayah. Dia yakin setelah ini hidupnya akan benar-benar runyam. And I pray, I believe in the better days.